إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian berikutnya wa annallaha yu'tihim min amali kulli amalin yuqbalu minhu amaluhu aktsara min mi'ati alfi di'fin ma yu'ti sahibi dzalikal amal fadlan minhu. Itu. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dari masing amal yang mereka kerjakan, ya, amal baik, amal wajib dalam beragama termasuk amal thariqahnya, ya, yang mana amal tersebut barokahnya dan karena karomahnya Syekh Tijani radhiyallahu an menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mencapai amal diterima kalau berjuang sendiri tidak gampang. Jadi di samping sudah sah amalnya, sudah benar syarat dan rukunnya, maka syarat berikutnya yang tidak dicapai oleh orang awam terutama yaitu syarat ikhlas. Jadi untuk mencapai ikhlas ini ya tingkat kewaliannya sudah bagus lah, tidak gampang untuk mencapai ikhlas. Sesuai dengan kriteria ikhlas ya berdasarkan penjelasan orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa rahimakumullah, Ikhwan Tijani dengan ya kesederhanaannya, dengan kondisi ilmunya yang sedikit akan tetapi mengikuti dan mengamalkan thariqah Tijani dengan istiqomah, maka oleh Allah diberi martabat, ya, diberi martabat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat makbul ini sudah Masya Allah. Kemudian bukan hanya itu, bahkan lebih spektakulernya, akbar min mi'ati alfi di'bin, ditambah lagi, ya, dilipat gandakan pahalanya. Jadi pertama jadi amal yang diterima, kemudian amal tersebut dilipat gandakan mi'ati alfi di'fin, sampai pada kelipatan 100.000 kali lipat. Ya, lah ini yang tidak dicapai oleh wali kutub manapun. Ya, wali kutubnya bisa saja punya amalan diterima dengan pahala tinggi. Tapi kalau wali kutub pantas. Lah ini untuk kelasnya ikhwan. Kelasnya para pengamal yang awam. Melebihi apa yang didapat oleh para wali kutub. Dan ini dzalik fadlullah yu'tihi may yasha. Jadi kita tidak perlu heran. Ini adalah fadl dari Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Karena yang mempunyai fadl itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah ya bukan perkara besar memberikan pahala besar. Karena Allah maha besar. Itu. Maha besar karunia-Nya termasuk juga itu. Jadi para pemirsa rahimakumullah. Jadi fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ikhwan thariqah Tijani. Jadi amalnya jadi amal yang makbul dan dilipat gandakan lebih dari 100.000 kali lipat. Ya sudah diterima dilipat gandakan 100.000. Terus gimana kok kayak gitu? Ya Allah kalau mau apa? Jadi jawabannya ini bukan karepnya kita dan bukan ketentuan kita. Allah berkenan. Sebagaimana Quran menyatakan dzalika fadlullah, ini keutamaan dari Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki. Ya, contoh masuk akalnya begini. Jadi ada orang itu bukan direktur, bukan pejabat tinggi. Akan tetapi Allah beri dia penghasilan sehari miliaran. Dan ini banyak buktinya di masyarakat. Sehingga masyarakat sekampung diumrohkan. Ya, ada di Bekasi kan, viral barusan kan.
Jadi ada orang yang mengumrahkan tetangganya. Jadi satu periode 50 orang diumrohkan gratis, ditanggung seluruhnya. Periode berikutnya 50 orang lagi, 50 orang lagi, terus kayak gitu. Kemudian dia biasa saja. Kemudian kok banyak penghasilannya, banyak duitnya kayak gitu. Lah kalau Allah beri, dan dia bukan orang, bukan insinyur, bukan profesor doktor. Akan tetapi ya itulah, kalau Allah sudah berkenan, ya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun orang itu orang biasa, tidak pintar dan juga bukan pejabat, bukan bisnismen kelas ini, tapi Allah beri dia rezeki yang ya orang tidak sampai pada tingkatan mikirnya bingung. Ada orang kelas kayak itu penghasilannya per hari sampai miliaran. Sehingga mengumrohkan tetangganya 50 orang setiap satu kali jalan, seminggu 50, seminggu 50, sehingga tetangganya umroh semua. Ya ini adalah sebuah ya perkara kecil bagi dia. Andaikan dia merasa perkara besar, ya dia akan kesulitan. Tapi karena dia memang banyak duitnya, maka dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Ya, demikian juga kepada Syekh radhiyallahu an yang mempunyai keistimewaan di sini, Syekh Tijani. Dari mana? Langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Ya, terutama Syekh Tijani dan orang yang dikehendaki oleh Allah mengikuti beliau dapat semuanya. Kemudian di antara keistimewaan yang lain bagi para pengamal thariqah Tijani, wa min ahadihim, di antara orang-orang khusus dari mereka, ya, tidak semuanya, man idza ra'ahu syahsun, kalau orang itu dilihat oleh orang lain, yaumal itsnin, baik pada hari Senin, awil jum'ati, atau hari Jumat, fa innar ra'i, ya orang-orang yang melihat kepada orang tersebut, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqab, birasatan min imam minal himam, minal imam minal hammam. Jadi dapat warasah, ya, warasah Rasulullah kepada Syekh Tijani, dan dari Syekh Tijani diwariskan kepada orang-orang tertentu dari para pengamal thariqahnya. Apa? Ya, di antara mukjizat Nabi, kalau hari Senin dan Jumat melihat Rasulullah, orang itu masuk surga tanpa hisab. Dan orang yang dapat warisan khusus untuk ini, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Akan tetapi kan tidak semua orang bisa melihat Syekh, tidak bisa melihat Yaqdha, tidak semua bisa mimpi. Maka rahmat Allah, jadi agar supaya rata rahmat Allah, ya, dan banyak orang mendapatkan bagian rahmat Allah yang besar ini diwariskan kepada murid-muridnya Syekh Tijani. Sehingga di antara murid-murid Syekh Tijani, kalau hari Senin dan hari Jumat itu dapat karomah khusus, kalau melihat orang tersebut dengan senang hati, maka orang yang melihat dijamin masuk surga tanpa hisab. Ngelihat aja. Loh, terus gimana kalau nggak sholat? Ya orang kalau sudah ditakdirkan masuk surga, ya, maka diberilah kesempatan melihat orang yang punya karomah ini dengan rasa senang dan mengimani, ya, meyakini apa yang didapat dengan orang yang dilihat, sehingga ya senang dan tasdik, membenarkan. Ngomong apa saja dibenarkan. Nah, biasanya kalau memang sudah ini qabul yang mereka lihat, maka dia akan menjadi baik dan akan Allah tuntun yang tadinya tidak sholat dan menjadi orang yang sholat. Kalau tadinya orang tidak baik menjadi orang baik. Itu tandanya, bukan pas wah dengan tidak sholat terus menerus tetap masuk surga tanpa hisab, bukan kayak gitu. Ya, maka dia akan diberi amal oleh Allah
yang nantinya akan pantas menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya kalau dalam di wali yang lain, ya, karena semua wali diberi oleh Allah, cuma caranya beda-beda. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, man sofahani daulal jannah, yang berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ya, cuma perbedaannya kalau beliau sendiri, ya oke. Pertama, yang kedua, ya bagaimana kalau sudah wafat selesai. Tapi kalau Syekh Tijani diwariskan pada santri-santrinya, pada murid-murid khususnya, orang yang melihatnya dijamin masuk surga. Sehingga walaupun Syekh Tijani sudah wafat, berlanjut ini karomah ini melalui murid-muridnya. Itu diantaranya karomahnya Syekh yang tidak dipunyai oleh wali-wali yang lain.